Menjaga lingkungan hidup adalah kewajiban dari semua penghuni bumi ini. Dan salah satunya adalah dengan menciptakan teknologi yang ramah dengan lingkungan hidup. Untuk itu, demi menunjang teknologi yang ramah akan lingkungan, Acer kembali meluncurkan sebuah laptop eco-friendly yang kali ini berkolaborasi dengan kanal penggiat isu-isu terkait lingkungan hidup. Apa itu, Pak? Yaitu National Geographic. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kembali mereview sebuah laptop ramah lingkungan dari Acer, yaitu Acer Aspire Vero AV1551R59GN National Geographic Edition. Buset, itu panjang amat tuh nama. Dan seperti yang sudah-sudah, Pichel akan pendekin namanya menjadi Acer Aspire Vero Nat Geo Edition aja ya. Ini kayaknya masih kepanjangan juga, cuma ya udahlah ya, daripada nggak ada kan. Spesifikasi yang dibawa laptop peduli lingkungan ini tuh sendiri adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 1155G7, RAM 8GB DDR4 Dual Channel 2,6 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan share memori sebesar 1GB, layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan refresh rate sebesar 60Hz. Pada bagian desain, jika kita bandingkan secara fisik, tampilan, dan juga bahkan materi pembentuk bodi dengan Acer Aspire Vero sebelumnya, yang sudah pernah Pichel bahas beberapa waktu yang lalu, maka Acer Aspire Vero Nat Geo Edition itu hampir nggak ada bedanya. Jadi Pichel sarankan kalau buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa langsung nonton videonya, yang linknya akan Pichel taruh di atas sini. Atau mungkin di deskripsi di bawah. Dan oleh karena itu, di video kali ini Pichel akan bahas banyaknya terkait dengan perbedaannya saja. Jadi buat basis-basisnya, teman-teman bisa langsung refer ke video sebelumnya. Untuk material pembentuk bodinya sendiri ini sama-sama terbuat dari bahan plastik daur ulang untuk bodi dan juga keyboardnya. Dan juga sama-sama berwarna abu-abu terang yang Acer namakan sebagai Volcano Gray, yang menutupi akan seluruh permukaan laptop ini. Terus, bedanya di mana gitu ya? Mungkin pertanyaan teman-teman ya. Perbedaan yang paling mencolok ada pada bagian display covernya. Pada sisi ini kita bisa temukan logo National Geographic di sisi tengah bawah, dan juga guratan-guratan di sisi kiri atas yang membentuk kayak semacam peta geologi gitu. Kemudian di sisi dalam kita bisa temukan satu set keyboard dengan keycaps berwarna hitam yang kontras banget nih dengan palm rest-nya yang berwarna senada dengan permukaan laptop lainnya. Dan ini juga ada dengan tulisan sebuah kalimat gitu ya, For Planet Earth, yang pada tombol spasi itu ditulis dengan font berwarna emas. Lalu ada juga logo dan juga tulisan National Geographic di sisi kiri atas keyboardnya, dan aksen frame persegi panjang berwarna emas yang dicetak secara diagonal di sisi kanan bawah dari palm rest-nya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi frame emas ini tuh adalah bagian dari logo National Geographic, tapi emang ini cuma dicetak sepotong gitu aja ya, kayak buat aksen kayak artistik-artistik gimana lah gitu. Udah, itu aja sih sebenarnya bedanya kalau buat tampilan bodinya. Oh ya, dan juga Acer melakukan retouching nih pada bagian packagingnya, di mana material packagingnya ini tuh masih mempergunakan kertas daur ulang, jadi bisa langsung hancur kalau misalnya dibuang atau bisa kita gunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, yang berbeda dengan seri sebelumnya, ini tuh ada replika logo National Geographic dan juga beberapa aksen emas di bagian kompartemen laptop, lengkap dengan lukisan-lukisan pemandangan dan replika gunung-gunung di bagian bawah dari holder laptopnya. Kalau nggak salah bahkan ada beruangnya kalau nggak salah ya? Iya. Secara dimensi, laptop ini memiliki ukuran 36,3 dikali 23,9 cm dan ketebalan 1,8 cm, serta berat sekitar 1,8 kg. Jadi, biar tampilannya bongsor, laptop ini tuh masih tergolong ringan dan juga nyaman-nyaman aja kalau kita tenteng ataupun dibawa di dalam tas. Tapi ya itu lagi gitu ya, karena bodi laptop ini berbuat dari plastik, apalagi daur ulang gitu ya, jadi flexnya tuh masih berasa banget di area display cover, keyboard, maupun pada area palm rest-nya. Ya sebenarnya sih di semua permukaannya ini tuh tergolong lentur banget sih ini laptop gitu ya, jadi kayaknya bisa yoga kayaknya dia ya. Nggak apa-apa deh, yang penting ramah lingkungan guys. Selanjutnya di bagian I/O port, setup yang diberikan Acer untuk laptop ini juga sama persis dengan Acer Aspire Vero yang sebelumnya, yaitu di mana satu port charger, satu port RJ45 Ethernet, satu port Full HDMI 2.0, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1 yang salah satunya sudah support standby charging, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang semuanya ini ada di sisi kiri dari laptop. Sedangkan untuk sisi kanannya terdapat satu Kensington lock, satu port USB Type-A 2.0, satu combo audio jack, dan dua buah LED indikator untuk baterai charging dan juga power status. Selebihnya nanti di bagian bawah laptop ada nih satu lubang juga untuk reset baterai.
Jadi sekali lagi dari segi desain dan build quality plus juga dengan portnya, ini benar-benar 11-12 banget dengan Acer Vero yang sebelumnya. Dan sebagai tambahan, Acer memberikan informasi juga bahwa laptop tipe lamar lingkungan ini tuh baik yang kemarin ataupun yang sekarang Pichel lagi bahas, itu tuh sama sekali nggak mempergunakan cat pada bodinya. Jadi warna body yang teman-teman lihat di video ini itu semua adalah warna asli dari plastik daur ulangnya. Jadi bener-bener kayak amazing banget gitu loh, kayak luar biasa gitu ya. Itulah kenapa Pichel bisa bilang ya, kalau misalnya memang Acer kayaknya bener-bener niat lah buat bikin produk yang super ramah lingkungan kayak begini. Good job Acer ya, nggak kayak brand yang lain ya, ramah lingkungan, buang charger, ya kan, koplak. Di bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 15,6 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 atau resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Panel layarnya sendiri ini diproduksi oleh brand AU Optronics dengan kode AUO 09 salah. Gimana sih itu? AUO 0C9C. Oh, nyaru banget nol sama ini. Panel layarnya sendiri diproduksi oleh brand AU Optronics dengan kode AUO 0C9C atau B156HAN02.1 yang memiliki color depth 8 bit dengan color akurasi 48% DCI-P3, 65% sRGB, dan 48% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 250 nits dan juga kontras rasio hingga 800 berbanding 1. Jadi kalau soal akurasi warna, Pichel bisa bilang layarnya ini masuk kepada level menengah ke bawah ya, karena akurasi warnanya tergolong cukup rendah dan kurang cocok lah kalau kita pakai buat digital imaging ataupun desain grafik kayak gitu. Dan untuk membalut layarnya juga terdapat bezel layar yang cukup tebal untuk ukuran laptop zaman now, yaitu 0,9 cm di sisi kiri dan kanan, 1,4 cm di sisi atas, dan 3,0 cm di sisi bawah yang juga ditemani dengan logo Acer berwarna hitam dengan glossy finish. Dan layar ini juga nanti ditopang oleh dua buah engsel di sisi kiri dan kanan yang memang mendukung tingkat kemiringan hingga 130 derajat saja. Dan ini juga disupport oleh engselnya yang lumayan kokoh, namun sayangnya jadi nggak laptop premium karena nggak bisa diangkat pakai satu jari. Harus ramah lingkungan, harus dua tangan guys. Dan pada saat layarnya terbuka, nanti posisi laptop ini juga akan menjadi sedikit terangkat di sisi bagian belakang, sehingga ini akan memaksimalkan aliran udara di bagian bawah dari laptopnya. Bagian input device, laptop ini dilengkapi dengan dua buah input device standar yaitu keyboard dan juga touchpad, plus juga ada satu input security yaitu fingerprint. Pertama di keyboard ini tuh memiliki desain berwarna hitam dengan font berwarna putih. Namun yang menarik di sini bahwa untuk huruf R dan E-nya ini seperti biasa dicetak dengan warna kuning plus arahnya juga terbalik. Dan ini seperti biasa menyatakan bahwa Acer ini memiliki arti reduce, reuse, dan juga recycle. Secara pemakaian sih travel distance-nya juga Pichel bisa bilang lumayan pendek. Jadinya feeling mengetiknya tetap berasa tactile dengan respons yang baik dan juga kita bisa ngetik lebih cepat. Dan karena bodi laptopnya yang lebar, jadinya Acer bisa juga menempatkan number pad di sini di bagian sisi kanan yang hadir dengan ukuran yang lebih slim dibandingkan dengan tombol lainnya. Lebih lanjut lagi, keyboard ini untuk menemani di saat minim cahaya gitu ya. Sudah ada juga kok backlight keyboard berwarna putih yang bisa diatur on ataupun off mempergunakan tombol F8. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari keyboard Acer Aspire Vero Nat Geo Edition. Check this out. Selanjutnya, input device kedua adalah touchpad yang memiliki ukuran 12,5 x 7,8 cm. Dan touchpad ini sendiri sih terletak agak menjorok ke kiri dan tidak memiliki tombol fisik yang terlihat. Fitur standar dari touchpadnya seperti smart gesture juga sudah hadir di sini. Namun kalau buat kita yang mungkin males pakai touchpad kayak Pichel gitu ya, tinggal matiin aja mempergunakan tombol F7. Dan lagi-lagi buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara feedback dari touchpad Acer Aspire Vero Nat Geo Edition. Check this out. Selebihnya untuk urusan security, ada juga nih sebuah fingerprint scanner di bagian kiri atas dari touchpadnya. Bentuknya kecil namun nggak ada kendala lah untuk menangkap fingerprint kita. Apalagi buat tangan Pichel yang gede gini, dia masih mantap. Lumayan lah ya buat teman-teman yang mungkin malas ngetik password ataupun PIN pas lagi login Windows. Selanjutnya di bagian internal. Laptop Acer Aspire Vero Nat Geo Edition ini tuh memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan Aspire Vero yang sebelumnya. Laptop ini sudah mempergunakan prosesor generasi ke-11 dari Intel, yaitu Intel Core i5 1155G7
dengan arsitektur 10 nanometer dan memiliki total 8 inti, yang dimana terdiri dari 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual. Untuk frekuensinya sendiri ini adalah 2,5 GHz dan bisa di-boost hingga ke 4,5 GHz. Laptop ini nanti juga dibekali dengan aplikasi VeroSense yang dimana ini memungkinkan kita untuk mengatur profil performa dari laptop ini, di mana ada beberapa pilihan mode yang teman-teman bisa pilih, seperti balance, performance, dan juga eco. Dan untuk pengujian performanya, tentu aja kita akan atur performanya kepada mode performance di aplikasi VeroSense, dan juga kita tetap colokkan kepada adaptor listrik. Secara sistem operasi pun, laptop ini juga sudah mendapat bundling dengan Windows 11 dengan OS build 22.000.527. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk upgrade the latest OS-nya lah, karena udah paling terakhir. Dan yang pertama, kita tes dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 6.825 poin untuk CPU multi-core dan 1.298 poin untuk CPU single core. Sehingga ini menghasilkan MP ratio sebesar 4,49 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, maka laptop ini mendapatkan skor rata-rata 2.301 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 7 menit 7 detik untuk CPU test dan 8 menit 26 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.828 untuk esensial, 6.564 untuk productivity, dan 4.011 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.568 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini tuh sayangnya hanya mempergunakan integrated GPU yaitu Intel Iris Xe Graphics dengan sharing memori default sebesar 1 GB yang akan menyesuaikan tergantung kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk grafik ini mendapatkan skor sebesar 820 poin dan CPU skor sebesar 2.276 poin. Sehingga secara rata-rata ini mendapatkan skor sebesar 907 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Setelah tes dengan 3D Mark, kita seperti biasa lanjutkan lagi dengan tes gaming. Dan di pengujian gaming kali ini kita masih dengan profil yang sama yaitu performance. Tetap kita colokkan kepada adaptor listrik dan kali ini Pichel hanya mempergunakan resolusi HD atau 1280x720 untuk resolusi layarnya, dan kita juga adjust lah beberapa setting pada gamenya. Ya, Pichel sih maunya agar game ini pada laptop ini tuh minimal bisa achieve rata-rata di 60 FPS lah. Tapi mengingat RAM-nya di laptop ini tuh cuma 8 GB gitu ya, dan hanya ada integrated GPU-nya, jadi Pichel memang sebenarnya nggak terlalu berharap banyak untuk urusan game. Dan yang pertama untuk GTA 5, dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate di 33,9, dengan maksimum 42,1 dan minimum 22,6 FPS. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 45,3 dengan maksimum 83,3 dan minimum 4,3 FPS. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 96,0 dengan maksimum 110,4 dan minimum 70,2 FPS. Untuk The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan setting high, average frame rate di 65,4 dengan maksimum 74,9 dan minimum 36,9 FPS. Untuk FIFA 22 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 63,2 dengan maksimum 82,6 dan minimum 0,9 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 25,1 dengan maksimum 42,0 dan minimum 17,6 FPS. Dan yang terakhir, Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 50,3 dengan maksimum 60,9 dan minimum
8,5 fps. Selanjutnya di tes rendering, Pichel tetap jalankan dengan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset High Quality 4K dalam waktu 10 menit 11 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB dari Western Digital. Dan untuk pengujian kecepatannya, seperti biasa kita pakai Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 2,4 GB per second untuk membaca data dan 1,8 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 57,4 MB per second untuk membaca data dan 242,3 MB per second untuk menulis data. Pada bagian pendinginan, lebih lanjut lagi, di laptop ini sendiri tuh terdapat 2 buah kipas yang terpasang secara berdampingan di sisi sebelah kanan dari laptop. Kedua kipas ini nanti tersambung dengan 2 buah heat pipe Cooper kepada arah CPU. Dan udara segar nanti akan masuk dari bagian bawah laptop yang akan keluar pada area dekat engsel layar sebelah kanannya. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, Pichel tes di suhu ruangan 22 derajat Celcius dan juga setting performance balance di VeroSense, maka dalam keadaan idle, CPU usage-nya laptop ini tuh berada di angka 1,1% dengan frekuensi yang berada di 1,1 hingga ke 2,1 GHz dengan sesekali spike ke 4,6 GHz. Untuk daya yang dipergunakan ini juga berada di rata-rata 1,95 Watt dan suhu di rata-rata 51 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 4,3 GHz dan peak performance-nya tuh ada powernya tuh hingga ke 45,6 Watt dan suhu intinya bahkan menyentuh hingga 94 derajat Celcius. Nanti peak performance-nya hanya bisa bertahan kurang dari semenit saja dan kemudian dayanya langsung drop ke 30,2 Watt dan suhunya rata-rata di 91 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya masih naik turun dari 234,3 MHz hingga ke 2,2 GHz. Lebih lanjut lagi kita coba tes untuk temperatur bodi laptopnya dalam kondisi stress test, maka untuk area keyboard ini memiliki panas rata-rata di 32 derajat Celcius dengan titik terpanas di 47 derajat dan terendah sekitar 26 derajat Celcius. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini tuh berada terfokus di bagian tengah tepat di CPU-nya, dan di tengahnya ini memiliki panas rata-rata di 36 derajat Celcius dengan titik tertinggi hingga di 54 derajat dan terendah di 27 derajat Celcius. Jadi memang lumayan panas lah laptop ini ya, kalau di bagian bawahnya. Nah, setelah beberapa pengetesan tadi gitu ya, teman-teman harusnya sudah bisa lihat lah bagaimana kinerja dari laptop ini. Kalau dari urusan performa sih, prosesor Intel generasi ke-11 ini masih bisa banget lah kita andalkan. Baik untuk casual user, diajak ngedit sekalipun juga ya masih oke lah. Sedangkan buat gaming, Pichel bisa bilang nggak usah berharap banyak. Ya karena memang performanya cuma ala kadarnya aja. Tapi yaitu meski sudah menggunakan setting dual channel dengan kapasitas RAM yang hanya 8 GB dan juga berfrekuensi yang memang nggak terlalu tinggi sih. Jadi memang dia harus berbagi workload lah antara CPU dan juga GPU-nya. Ya akhirnya dengan kombinasi tersebut, keteteran lah gitu laptopnya. Jadi game-game berat itu kayak kerasa kepaksa lah gitu jalannya. Jadi saran Pichel sih ya, mendingan laptop ini dipakai buat aktivitas standar aja ya. Kayak misalnya browsing, ngedit ringan masih oke lah. Jangan pakai gaming lah, agak-agak serem sebenarnya. Di bagian audio, laptop ini memiliki setup yang sama dengan Acer Aspire Vero sebelumnya, di mana ini tuh mempergunakan konfigurasi yang sama, yaitu 2 buah speaker di bagian bawah laptop yang menghadap kepada kiri dan juga kanan dari laptopnya. Speaker ini juga dituning oleh Acer yang dinamakan sebagai Acer True Harmony. Dan karena sama, jadi kualitas suaranya more or less nggak terlalu jauh berbeda. Dan saat kita uji laptop ini di volume maksimal, maka laptop ini dapat menghasilkan suara rata-rata di 93,2 desibel dan maksimum di 100,7 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari Acer Aspire Vero Nat Geo Edition. Check this out. Selanjutnya untuk webcam, laptop ini sendiri tuh memiliki sebuah webcam sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280 x 720 pixel.
Webcamnya juga ditemani dengan sebuah LED berwarna hijau di sisi kiri dari webcamnya. Hasilnya, waktu kita tes di area yang agak minim cahaya, memang masih berasa banget noise-nya. Walaupun gitu, ya buat pemakaian normal, buat Zoom ataupun Google Meet gitu ya, sudah lebih dari cukup. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Aspire Vero Nat Geo Edition. Ya, ini dia hasil tes kamera laptop Acer Aspire Vero AP1551R59GN National Geographic Edition. Jadi berhubung Pica lagi healing dengan keluarga-keluarga terkasihnya, Jalok yang gantiin dulu buat tes kameranya. Ya, ini depan muka Jalok sekarang lagi ada jendela gede yang lagi terang benderang di luar sana, jadi lumayan banyak cahaya, tapi biarpun gitu juga masih kelihatan banget ini noise-nya. Terus juga kameranya ini suka auto adjustment, exposure ya, tuh suka gelap-gelap nggak jelas gitu. No kan, no, oke. Kelihatan banget noise-nya, ya ampun, buset. Ini mukanya Jolox yang coklat-coklat brownies nggak jelas gini, jadi kayak apa tahu, kayak kopi kapal api. Di pinggir kamera juga ada mic 2 biji, dan sebelah kameranya juga ada lampu indikator warna hijau. Jadi kita nanti cek bagaimana hasil suaranya. Oke, thank you. Terakhir di urusan konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari Intel, yaitu Intel AX201 yang support Wi-Fi 6 802.11ax. Dan ini juga sudah ada Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya nanti sudah support juga dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan buat kita yang butuh jaringan lebih stabil, masih ada juga koneksi LAN yang mempergunakan chip dari Realtek, yaitu RTL8168/8111 yang support transfer data sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini memiliki baterai internal dengan kode AP20CBL yang memiliki tipe lithium-ion dengan kapasitas 53.000 mWh. Dan waktu kita uji baterainya dengan mode balance mempergunakan PCMark 10 dan dengan scenario mode office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam dari 100 hingga 6% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 40 menit dari 100 hingga 20% baterainya. Nanti untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya yaitu 19 volt 3,42 ampere dengan total daya 65 watt. Nanti saat pengisian, akan ada indikator baterai di sebelah kanan yang akan menyala berwarna orange saat pengisian. Sedangkan untuk urusan durasi pengisiannya sendiri, ini tergolong cukup standar, yaitu di 1 jam 44 menit mulai dari 10 hingga 100% baterainya saat dalam keadaan laptop idle. Dan terakhir untuk sisi upgrade, di mana laptop ini masih memiliki opsi upgrade baik di sisi storage ataupun di sisi memori. Untuk bagian memori, ini yang sebenarnya jadi pembeda antara versi Nat Geo Edition dengan yang versi biasa. Kalau kita bahas sebelumnya, itu sudah ada tuh 8 GB yang integrated. Namun untuk versi Nat Geo ini tuh hanya ada 4 GB secara integrated, ditambah juga dengan 4 GB slot RAM yang saat ini sudah terisi. Jadi totalnya memang sama-sama 8 GB, tapi beda konfigurasinya. Dan buat yang bingung gimana bedanya, ya di Nat Geo Edition ini tuh sudah langsung aktif memang dual channelnya. Sehingga kalau memang kita mau upgrade ke yang lebih tinggi, kita hanya cukup mengganti aja modul RAM 4 GB-nya kepada kapasitas yang lebih tinggi. Tapi dengan syarat, fitur dual channel-nya jadi nggak maksimal. Dan selanjutnya di bagian storage, pada motherboard-nya ini tuh hanya terdapat satu slot M2 NVMe yang saat ini sudah terpasang satu modul NVMe dengan kapasitas 512 GB. Dan sama halnya dengan memori, opsi upgrade kita hanya bisa mengganti modul yang sama kepada kapasitas yang lebih tinggi. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut dapet pribadi Pical, Acer Aspire Vero Nat Geo Edition ini merupakan laptop yang cocok banget lah buat teman-teman yang concern banget dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Dan terlebih lagi buat teman-teman yang ngefans banget dengan kanal lingkungan hidup seperti Nat Geographic ini tuh ya, National Geographic seperti ini gitu ya. Wajib banget deh kayaknya punya laptop seperti ini. Karena selain fungsinya, laptop ini sepertinya bisa jadi collection buat teman-teman sekalian ya, kayak collectible items kayaknya seru banget gitu. Tapi sayang banget ya, mahal banget ya collectibles kayak gini. Laptop ini sendiri tuh dibanderol dengan harga mulai dari 10 jutaan di Acer Online Store. Ataupun mungkin teman-teman bisa langsung cari di toko-toko online langganan teman-teman, ataupun offline bisa juga, tapi bisa jadi agak susah karena ini agak spesifik banget produknya. Harganya memang masih tergolong masuk akal dengan spesifikasi begini. Plus juga, hitung-hitung membantu menyebarkan awareness lah untuk menjaga lingkungan hidup, ya kan? Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com.
Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game. Atau channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile. Cinta banget gue sama lingkungan. Saking cintanya gue beli laptop kayak begini. Atau lebih cinta lagi, apa jangan dibeli? Yang mana yang benar guys?